Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Anak-anakku siswa kelas 9, pada hari ini Ibu akan menemani kalian untuk melanjutkan pembelajaran IPA pada bab 4, yaitu bab listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pertemuan keempat dari bab ini, nantinya kita akan bersama-sama belajar kelistrikan pada sel saraf. Untuk itu, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya apabila dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ibu persilahkan kalian untuk berdoa dari rumah masing-masing. Ibu pimpin dari sini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu persilahkan kalian untuk mempersiapkan alat tulis serta mencari tempat yang kondusif untuk belajar. Sebelumnya, Ibu juga telah membagikan soft file materi ajar yang di dalamnya juga terdapat lembar kerja serta kuis yang harus kalian kerjakan. Jika belum di-download, silahkan Ibu beri waktu kalian untuk mendownload terlebih dahulu. Sambil kalian mempersiapkan, Ibu akan sedikit mereview mengenai apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di bab 4, pada pertemuan pertama, kita telah belajar mengenai muatan listrik dan benar hukum Coulomb. Kemudian pada pertemuan kedua, kita lanjutkan dengan belajar mengenai medan listrik. Dan pada pertemuan kemarin, pertemuan ketiga, kita juga telah belajar mengenai beda potensial dan juga mengukur besaran beda potensial serta energi listrik. Nah, kalian juga telah belajar mengenai gejala kelistrikan pada keseharian. Ada yang masih ingat tidak kita kemarin belajar mengenai apa? Contoh apa? Contoh peristiwa kelistrikan di keseharian. Iya, benar sekali, kita kemarin telah belajar bagaimana proses terjadinya petir. Nah, kalian perlu tahu bahwa gejala kelistrikan di keseharian ini juga terjadi pada makhluk hidup. Iya, benar, pada makhluk hidup. Pada kita juga terjadi. Nah, hari ini kita akan belajar itu. Kita akan belajar gejala kelistrikan pada sistem sel saraf tubuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai KD 3.4, yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, yaitu menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian sel saraf, menjelaskan prinsip kelistrikan pada saraf manusia, menyebutkan contoh hewan-hewan yang mengandung listrik, menjelaskan prinsip kelistrikan pada beberapa hewan, dan yang terakhir menyajikan poster kreatif dan komunikatif dari analogi kabel listrik dengan sel saraf atau neuron. Ibu harap dengan belajar materi ini kalian nantinya dapat menjelaskan proses-proses kelistrikan dalam sel saraf. Kemudian kalian juga dapat menyebutkan contoh-contoh hewan penghasil listrik. Dengan mengetahui bagaimana proses kelistrikan pada sel saraf itu terjadi, semoga kita dapat meningkatkan syukur kita pada Allah SWT yang telah mengatur segala sesuatunya hingga proses yang sangat kompleks ini bisa terjadi pada makhluk hidup. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah dicubit? Atau begini saja, Ibu minta kalian praktek untuk mencubit diri kalian masing-masing. Silahkan kalian praktekkan untuk mencubit tangan kalian. Iya, dipraktekkan. Sudah dipraktekkan anak-anak? Selanjutnya Ibu bertanya,
Apa yang kalian rasakan ketika kalian mencubit tangan? Apa yang kalian rasakan ketika dicubit? Iya, benar, sakit. Betul sekali anak-anak. Ketika dicubit, kita akan merasakan sakit. Kemudian yang kedua, ibu minta kalian untuk mempraktekkan memukulkan siku kalian ke meja. Sudah dipraktekkan? Apa yang kalian rasakan? Iya, sama. Kita akan merasakan sakit. Nah, kira-kira mengapa kita bisa merasakan sakit? Ada yang tahu? Secara singkat, kita bisa katakan bahwa kita dapat merasakan sakit ini karena proses penafsiran oleh sel saraf. Saat kita memukulkan siku ke meja, kita akan merasakan sensasi yang menjalar dari siku ke tangan. Nah, proses ini dapat dijelaskan dengan prinsip kerja kelistrikan. Nah, bagaimana prinsip kerja kelistrikan pada sel saraf ini? Yang pertama, ibu telah siapkan video untuk menjelaskan apa itu sel saraf dan bagaimana cara kerjanya. Silahkan terlebih dahulu kalian menonton video yang telah ibu pilih dari YouTube ini. Kemudian sambil kalian menyimak videonya, ibu telah siapkan lembar kerja yang berada di bawah softfile materi. Silahkan kalian isi, itu untuk mempermudah pemahaman kalian. Berikut ini videonya. Perhatikan ya anak-anak. Apa itu sel syaraf atau neuron? Kita semua tahu bahwa sel syaraf merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel syaraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel syaraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel syaraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari si sel syaraf. Selain itu, ada banyak sel syaraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel syaraf. Tahu nggak, konduksi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel syaraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel syaraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak? Di awal, melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Dari tayangan video tersebut, ibu rasa kalian telah mengetahui apa itu sel saraf dan bagaimana cara kerjanya. Serta kalian juga telah mengetahui bagian-bagian serta fungsi bagian dari sel saraf. Selanjutnya, jangan lupa diselesaikan lembar kerja yang telah ibu berikan. Dan ibu rasa jika kalian memperhatikan video dengan baik, maka kalian tidak akan kesulitan untuk mengerjakan lembar kerja tersebut. Ibu lanjutkan ya. Tubuh dapat merasakan rangsang dari lingkungan ini karena adanya sistem saraf yang memanfaatkan prinsip kelistrikan.
Sel saraf ini sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Setiap sel saraf memiliki satu akson yang mendukung terjadinya perambatan atau hantaran arus listrik. Selain akson, penghantar listrik lain di dalam tubuh makhluk hidup adalah cairan tubuh. Cairan tubuh ini dapat berupa darah, cairan jaringan, dan sitosol yang terdapat dalam sitoplasma sel. Pada sel saraf juga terdapat isolator listrik, yaitu yang disebutkan pada video tadi, selubung mielin yang terdapat pada akson. Sel saraf ini menghantarkan impuls karena terjadi pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel saraf. Pertukaran ion tersebut tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya rangsangan. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls, muatan positif Na+ melingkupi bagian luar membran sel, seperti pada gambar. Pada kondisi demikian, membran sel saraf bagian luar bermuatan listrik positif dan membran sel bagian dalam bermuatan listrik negatif. Nah, dapat dilihat pada gambar pula, pada akson tidak berselubung mielin atau gambar yang atas itu, hantaran arus listrik dapat terjadi sepanjang akson. Kemudian pada gambar bawah, pada akson yang berselubung mielin, beda potensial ini terjadi di daerah akson yang tidak diselubungi mielin atau di daerah yang disebut nodus Ranvier. Jadi beda potensial itu digambarkan seperti loncatan-loncatan antara nodus Ranvier 1 dan nodus Ranvier selanjutnya. Tarik menarik muatan listrik ini terjadi di nodus Ranvier 1 dan seterusnya. Dengan demikian, selain mielin itu berfungsi sebagai pelindung akson, juga dapat mempercepat terjadinya loncatan muatan listrik pada saraf, sehingga impuls akan lebih cepat tersampaikan. Kemudian, perjalanan impuls dari satu sel saraf ke sel saraf lain itu dibantu oleh adanya neurotransmitter. Muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat tarik-menarik dengan sendirinya karena ada pemisah berupa membran sel saraf. Tarik-menarik antar muatan ini akan terjadi jika ada rangsangan dari neurotransmitter. Saat neurotransmitter dilepaskan dari sel saraf lain, impuls atau rangsangan ini akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif dari ion Na+ masuk ke dalam sel saraf. Kemudian saat muatan positif Na+ ini masuk ke dalam sel saraf melewati membran sel, rangsangan listrik ini mengalir ke ujung akhir dari sel saraf. Saat rangsangan telah mencapai ujung dari sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain. Begitu seterusnya. Setelah kalian mengetahui apa itu sel saraf, bagian-bagian dan fungsi sel saraf, serta prinsip kerja kelistrikan dari sel saraf, maka selanjutnya kalian juga perlu tahu bahwa kelistrikan ini juga terjadi pada beberapa hewan. Nah, contoh dari beberapa hewan yang menghasilkan listrik ini telah Ibu cantumkan dalam softfile materi yang Ibu berikan. Di antaranya ada ikan belalai gajah, ada ikan pari elektrik, ada ikan hiu kepala martil, ada hewan echidnas, ada belut listrik, dan ada lele elektrik. Kalian bisa baca sendiri penjelasannya. Dan untuk lebih memahamkan kalian tentang kelistrikan pada hewan ini, Ibu juga punya satu video yang akan Ibu tampilkan. Silahkan disimak. Belut listrik merupakan salah satu hewan unik yang dapat mengalirkan energi listrik. Penggunaan listrik ini berguna untuk berburu, mempertahankan diri, memprediksi benda-benda di sekitar, dan berkomunikasi dengan belut lainnya.
Nah, berikut ini kita akan mempelajari fakta unik tentang belut listrik. Belut listrik berasal dari Amerika Selatan dan dapat ditemukan di perairan air tawar, yaitu Sungai Amazon. Belut listrik memiliki tubuh yang panjang seperti belut lainnya. Namun, Anda jangan salah. Walaupun bentuknya seperti belut pada umumnya, belut listrik bukanlah spesies belut, melainkan spesies ikan. Tubuhnya berbentuk panjang dengan kulit tanpa sisik berwarna coklat di bagian atas dan kuning di bagian bawah. Di kepalanya terdapat 2 sirip dada yang kecil. Sementara di bagian bawah tubuhnya terdapat sirip yang memanjang sampai ekornya. Panjang maksimal tubuhnya adalah 2,5 meter dan berat maksimal 20 kilo. Belut listrik berenang dengan menggetarkan sirip bawahnya seperti gelombang. Untuk mempertahankan hidup, belut listrik harus berkamuflase dari predator dan mangsanya. Oleh sebab itu, belut listrik lebih senang di perairan tenang dan berlumpur. Namun, minimnya oksigen di daerah ini membuat dia harus muncul ke permukaan untuk menghirup sekitar 80% oksigen. Sesuai namanya, belut listrik memiliki kemampuan menghasilkan listrik karena memiliki organ listrik sepanjang sisi tubuhnya. Listrik yang dapat dihasilkan bisa mencapai tegangan 650 volt. Mengapa belut listrik dapat menghasilkan listrik? Jawabannya, bentuk organ pada tubuh belut listrik seperti piring kecil yang memproduksi lendir berupa sel-sel yang disebut elektrosit yang tersusun dan menyatu di bagian atas dari susunan yang sejajar. Organ pada tubuh belut listrik bermuatan banyak ion-ion listrik, mirip susunan baterai yang disusun secara seri. Terciptanya aliran listrik dikarenakan perubahan posisi ion-ion dalam organ listrik yang diperintah oleh otak belut listrik itu sendiri. Prinsip kerja piringan listrik ini mirip dengan cara kerja baterai. Ketika ikan beristirahat, otot-otot yang tidak berhubungan belum aktif. Namun, jika menerima pesanan dari saraf, akan segera bekerja secara serentak untuk mengeluarkan daya listrik. Ujung ekor bertindak sebagai kutub positif baterai, dan ujung kepala bertindak sebagai kutub negatif. Ketika berhadapan dengan musuh atau mangsanya, belut listrik akan memberikan tegangan semaksimal mungkin melalui kepala dan ekornya yang ditempelkan pada tubuh musuh atau mangsanya itu. Namun, hewan lain tidak akan terganggu karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan ekor dan kepala belut. Nah, itulah penjelasan singkat tentang belut listrik. Semoga bermanfaat. Nah, seperti itulah prinsip kerja kelistrikan pada belut listrik. Untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan kalian, maka ibu telah buatkan kuis hanya 5 soal pilihan ganda yang harus kalian isi dalam waktu maksimal 5 menit. Kemudian ibu juga memberi penugasan kepada kalian untuk membuat poster kreatif mengenai analogi kabel listrik dan sel saraf atau neuron. Silahkan dibuat sekreatif kalian, kemudian kalian bisa upload tugasnya di Google Classroom. Waktunya 1 minggu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita ulas beberapa poin-poin penting dari apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, yaitu tubuh dapat merasakan rangsang dari lingkungan dengan prinsip kelistrikan. Dan kelistrikan ini juga terdapat pada beberapa hewan. Terus yang kedua, proses kelistrikan pada tubuh ini terjadi pada sel saraf. Yang ketiga, sel saraf ini memiliki bagian-bagian, diantaranya ada dendrit, badan sel, nukleus, akson,
selubung mielin dan nodus Ranvier. Kemudian perjalanan impuls pada sel saraf itu berawal dari dendrit, kemudian menuju badan sel dan disalurkan keluar melalui akson menuju sel saraf lain hingga bantuan neurotransmitter hingga nanti impuls akan sampai kepada sel target atau sel tujuan. Dan yang terakhir, ada beberapa hewan yang dapat menghasilkan listrik, diantaranya yaitu ada ikan belalai gajah, ikan pari elektrik, ikan hiu kepala martil, hewan echidnas, belut listrik, dan juga lele elektrik. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan ke Ibu, dikirimkan secara pribadi, baik itu email, WA, atau komentar YouTube di bawah. Ibu cukupkan, tetap semangat, terus belajar. Kita ketemu minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.